Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisinya udah oke, Bang? Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin al yaumiddin amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah telah memberikan karunia yang luar biasa besarnya bagi kita, dan insya Allah karunia yang kita dapatkan ini tidak akan kita simpan untuk diri kita sendiri, melainkan akan kita sebarluaskan sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam akhir surat Ad-Duha. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, maka sebarluaskanlah, bicarakanlah, sampaikanlah kepada seluas mungkin, ya, likafatalin nas. Ode yang kucintai karena Allah, dan juga kok pada ketawa dibilang kucintai karena Allah. Juga di sini hadir bersama saya secara offline ibunda kami Hajah Kuslawiningsih, kemudian juga para muassisin Majelis Maimunah, ya. Di sini ada Tante Ummu Ibrahim, Erika Eleviani, ada Prof Ubaidah Muhammad, ada Bu Sri Pangestuti, ada Ibu Upi, ada Ustazah Nadia, ada Ustazah Aini sebagai Sahibatul Bait, dan banyak lagi ustazah-ustazah yang lain ada di sini, juga teman-teman dari Sahabat Al-Aqsa yang berdedikasi untuk mensukseskan acara pada hari ini. Terima kasih semua, Mas Habib, Bang Upi, Mas Gustami, Pak Abdurrahman, Abu Abdurrahman, Suwahya Tumijanta, dan semua yang hadir, ya susah disebut namanya. Langsung saja pada tugas yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Tadi Ode menyebutkan bahwa sedang ada di halaman Masjid Fatih di kota Istanbul yang dulunya kota Konstantinopel. Ya, 26 tahun sesudah Konstantinopel itu dibebaskan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Menurut catatan sejarah, kemudian Sultan yang waktu itu sedang memimpin umat Islam mengukuhkan Raden Patah sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa. Tempatnya di mana? Di Yogyakarta, di tempat ini. Masya Allah. 26 tahun sesudah Konstantinopel dibebaskan. Siapa yang ngomong kayak gini? Yang ngomong kayak gini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada Kongres Umat Islam yang ke-6 di Yogyakarta tanggal 9 Februari tahun 2015. Ya. Jadi kata beliau, nih saya kutip kalimat langsungnya dari Sri Sultan pada waktu itu, pada tahun 1479 Sultan Turki mengukuhkan Raden Patah sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa, perwakilan kekhalifahan Turki untuk Tanah Jawa, dengan penyerahan bendera La ilaha illallah berwarna ungu kehitaman terbuat dari kain kiswah Ka'bah, dan bendera bertuliskan Muhammadur Rasulullah berwarna hijau. Duplikatnya tersimpan di Keraton Yogyakarta sebagai pusaka penanda keabsahan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, wakil kekhalifahan Turki. Masya Allah. Ini adalah suatu catatan sejarah yang nggak boleh dilupakan dan harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, generasi muda kita. Lalu apa hubungannya dengan Baitul Maqdis yang sedang dipelajari oleh Majelis Maimunah selama 3 bulan secara intensif? Saya tadi minta catatannya dari Tante Leli, daftar materi yang sudah disampaikan selama 3 bulan terakhir. Masya Allah,
Ini setiap materinya bisa jadi pelajaran 1 semester masing-masing. Masya Allah ya. Ini tanpa ada orang yang hobinya ngumpulin gelar doktor honoris causa atau profesor kehormatan, nggak pakai begitu-begitu. Seluruh peserta Majelis Maimunah ini sebenarnya udah jadi master dan doktor semua nih ya. Dari segi bobot keilmuan insya Allah ya. Dari segi bobot keilmuan. Jadi apa hubungannya dengan Baitul Maqdis yang sedang kita pelajari? Karena pada waktu itu Baitul Maqdis sedang belum lagi kembali ke bawah kepemimpinan Islam yang terpusat, yaitu Turki Utsmaniyah. Waktu itu kawasan Baitul Maqdis masih di bawah Kesultanan Ayyubiyah, sisa-sisa. Jadi ujung dari Kesultanan Ayyubiyah, keturunan dari Salahuddin Al-Ayyubi yang ada di kawasan Syam dan Mesir waktu itu, yang kemudian tidak lama kemudian, kalau nggak salah 40 tahun sesudah Konstantinopel itu dibebaskan, kemudian Baitul Maqdis ada di bawah kekuasaan Turki Utsmaniyah. Nah, karena itu Yogyakarta dan Tanah Jawa dan kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Nusantara yang berafiliasi dan bergabung di bawah kepemimpinan Daulah Utsmaniyah pada waktu itu, seperti Kesultanan Iskandar Muda, Aceh Darussalam, kemudian Kesultanan Ternate Tidore, Kesultanan Yogyakarta, Hadiningrat. Saya nggak tahu secara persis apakah Kesultanan dan Keraton Solo waktu itu juga ikut berafiliasi ke sana, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas secara politik maupun secara peradaban, secara kebudayaan, langkah yang dilakukan oleh Kesultanan atau Daulah Utsmaniyah itu menjadikan kawasan Nusantara ini menjadi bagian yang menyatu, bagian yang tidak terpisahkan dari negeri-negeri Muslim yang lain, termasuk Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa yang merupakan salah satu tempat terpenting bagi akidah umat Islam. Alhamdulillah, selama 3 bulan terakhir ini saya bacakan satu persatu ya materi-materi yang sudah diberikan oleh para pemateri dari ISA, Institut Al-Aqsa untuk Riset Perdamaian. Yang pertama, Negeri Syam dan Baitul Maqdis dalam syarah para ulama, ya, mengkaji berbagai kitab pada waktu itu. Kemudian perjalanan mukjizat Isra dan Mi'raj dalam berbagai riwayat. Kemudian nama dan batas geografis tanah suci dan tanah barokah, yaitu Baitul Maqdis dan Al-Ard Al-Mubarakah negeri Syam. Kemudian menelaah Syam dan mengenal Ahlu Syam, ya, nggak cukup hanya dengan mengetahui batas geografisnya, tapi juga menelaah dan mengenal Ahlu Syamnya, orang-orang yang tinggal di Syam. Kemudian juga berlanjut kepada ketika para sahabat radhiyallahu anhum membebaskan negeri Syam. Ya, ini pembebasan yang kedua sesudah yang dilakukan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian materi yang berikutnya mengenal para pemenang dari Umar radhiyallahu anhu sampai Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian yang berikutnya adalah mengenal Bani Israel, bangsa pembunuh para nabi dalam Al-Quran. Kemudian ada studi tentang perbandingan sejarah dan kekuatan antara Republik Turkiye dan negara Israel sekarang ini. Kemudian yang terakhir minggu yang lalu atau Sabtu yang lalu adalah mengenal para penyombong dan pembuat kerusakan 2 kali di muka bumi, tafsir atau tadabbur dari surat Al-Isra. Masya Allah, ini masing-masing materi ini kalau dibukukan, wah, jadi khazanah yang luar biasa. Dan juga masih tentu saja kita meyakini bahan yang harus dikaji ini masih banyak sekali yang bisa dikembangkan lagi. Majelis Maimunah yang dimuliakan Allah, para akhwat fillah yang dimuliakan Allah karena hidayah dan ilmu yang luar biasa ini. Pertanyaan berikutnya dari sesudah kita melewati majelis ta'lim selama 3 bulan ini ya. 1 kali majelis ta'lim sekali duduk aja sama Rasulullah SAW dijanjikan didoakan oleh para malaikat ya. Ini 3 bulan majelis ta'lim gitu, gimana itu ya?
Di doanya nggak berhenti-berhenti, pagi, siang, sore, malam, Masya Allah. Ya, terasa nggak di rumah tuh ada keberkahan-keberkahan yang beda gitu ya? Pasti ya, masing-masing pasti ada merasakan hal-hal yang selama ini nggak ada, jadi terasa sesuatu. Pertanyaan yang berikutnya adalah, lalu sesudah ini kita mau ngapain, gitu kan? Sesudah kita mengenal para nabi dan rasul, kita yang didalami selama 3 bulan itu, apa yang akan kita lakukan? Sesudah kita mengenal batas-batas negeri Syam, Baitul Maqdis, apa yang mau kita lakukan? Kata Bu Santi dalam beberapa pertemuan internalnya ISA kemarin, bahwa kita ini akan maju terus, ya, melanjutkan perjalanan al-ma'rifah ini, perjalanan ma'rifiyah dari ISA ini, ya, mengajak sebanyak mungkin para akhwat, para ummahat untuk semakin mendalami dan mendekatkan diri dengan semua hal yang berkaitan dengan Baitul Maqdis, tentu saja dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah dan juga memunculkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lalu dengan segala keterbatasan kita masing-masing, apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Bu Santi merumuskan bahwa para akhwat dan ummahat ini diharapkan melangkah terus menjadi para warriors, para fighters, para pejuang, para mujahidah. Bagaimana cara berjihad di bidang ma'rifiyah ini pada tahap yang berikutnya? Tentu saja dengan bahan-bahan yang sudah ada ini, dan saya yakin di sekitar, katanya kalau angkatan yang sekarang ada 200 orang ya, yang masih bertahan sampai sekarang, Masya Allah. Dari 200 orang itu ada latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang sebagian besar mungkin para pendidik ya, para pendidik dan ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga, pendidik, ada juga dari ibu rumah tangga juga, tapi juga berprofesi sampingan yang lain juga. Ada yang pedagang nggak? Tajiroh itu ada nggak? Kayaknya sekarang semua dagang semua ya. Dagang online ya. Nah, yang penting jangan memperdagangkan ayat-ayat Allah ya. Ya, jadi dari yang bahan-bahan yang kemarin sudah didapatkan itu, setidak-tidaknya ada 3 hal yang bisa dilakukan secara praktis. Yang pertama itu, yang paling penting, mulai dari rumah, kita menjadikan rumah kita menjadi sebuah mata air informasi tentang Baitul Maqdis ke semua orang di sekitar kita. Dia harus jadi mata air yang jernih, yang menyegarkan, yang menghilangkan rasa dahaga, dan mengakhiri kemarau panjang jiwa, kemarau panjang pikiran, kemarau panjang penjajahan akal yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Waktu saya nggak tahu waktu batas-batas geografi itu dibahas, ada pematerinya, yaitu kalau nggak salah Bang Ahmad Dawamul Muti ya, itu menjelaskan bahwa ada yang namanya an-nakbah al-aqliyah, penjajahan akal, gitu ya. Di antara asar atau efek dari penjajahan akal itu adalah umat Islam kebanyakan itu merasa dirinya hidup terpisah-pisah dengan saudaranya karena dibatasi oleh perbatasan-perbatasan negara yang berdasarkan kulit, warna kulit, bahasa, bahkan kuliner ya, makanan. Di sini ada Makci Ubaidah, nggak tahu udah berapa tahun orang Malaysia sama orang Indonesia berdebat terus di internet tentang rendang itu punya siapa sebenarnya, gitu ya. Rendang itu punya Indonesia apa punya Malaysia gitu. Batik itu punya Indonesia apa punya Malaysia. Waduh, kalau udah tersentuh masalah itu langsung bangkit semuanya ya. Langsung muncul lagi itu perkataan-perkataan yang nggak enak didengar. Ganyang Malaysia, wah gitu kan. Terus orang Malaysia bilang Indon gitu. Wah, nggak berhenti-berhenti itu ya. Ya, itu adalah asar dari apa? An-nakbah al-aqliyah atau ihtilal al-aqli. Ya, penjajahan akal yang ditinggalkan oleh para imperialis, para penjajah di masa lalu, di mana mereka secara tidak sadar begitu kita lahir dan besar gitu, di dalam kepala kita, dalam akal kita itu udah ada perbatasan, garis-garis perbatasan di sini. Ya, garis-garis perbatasan yang dijadikan sebagai
penyekat, ya, sebagai sekat-sekat. Dan garis-garis perbatasan bangsa ini dalam kaitannya dengan Baitul Maqdis itu sangat-sangat vital bagi eksistensi negara palsu yang bernama Zionis Israel. Kenapa? Karena negara Zionis Israel ini bisa berdiri setelah apa? Setelah perbatasan-perbatasan antara kaum muslimin itu berdiri. Ya. Sebagaimana kita ketahui pada tahun 1917, tanggal 11 Desember tahun 1917, Jenderal Edmund Allenby itu memasuki halaman Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa sesudah mengalahkan tentara Daulah Utsmaniyah yang ada di situ, dan lepasnya Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis pada hari itu 105 tahun yang lalu itu membawa dan mengantarkan bagi apa? Runtuhnya seluruh bangunan konstruksi kepemimpinan umat Islam yang satu pada waktu itu, dan kemudian runtuh dan kemudian terpecah-pecah menjadi negara-negara yang kecil-kecil, termasuk juga Indonesia dan Malaysia pada akhirnya. Nah, ini adalah sebuah narasi sejarah yang tersambung dari Rasulullah SAW, kemudian para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, sampai ke ujungnya di zaman modern kita ini, kita kemudian merasakan apa yang disebut al-ihtilal al-aqli itu, penjajahan akal itu. Dan ini adalah sesuatu yang harus diadres pertama kali oleh gerakan Al-Ma'rifah ini. Jadi gerakan Al-Ma'rifah ini adalah obat untuk mengobati penyakit utamanya umat Islam dalam kaitannya dengan penjajahan Baitul Maqdis, yaitu adalah penjajahan akal, di mana kita merasa bahwa antara diri kita yang ada di Jawa dengan Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis itu nggak ada hubungannya, atau jauh banget hubungannya, ya, atau ada hubungannya kalau Gaza lagi diserang, atau ada hubungannya kalau ada saudara kita yang sedang dibunuh dan kemudian beritanya tersebar, ya, dia tidak ada hubungan yang sifatnya konstan atau permanen. Nah, gerakan Al-Ma'rifah ini harus mengantarkan sebuah hubungan yang konstan, yang permanen, di mana hati kita, pikiran kita ketika membaca Al-Quran, kita langsung tersambung selain tentu saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga tersambung kepada apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu, yang sebagian besar isinya membahas tentang Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Bagaimana caranya menjadikan rumah kita itu sebagai mata air itu? Maka kita harus menjadikan rumah kita menjadi pusat-pusat keilmuan, pusat-pusat ma'rifah, pusat-pusat belajar, pusat-pusat bacaan, pusat-pusat literatur, di mana membaca, menelaah, mempelajari, mendengarkan kisah-kisah, itu harus menjadi kegiatan yang menggairahkan di rumah-rumah kita. Antara istri dengan suami, antara suami dengan istri, istri dengan anak-anak, ayah dengan anak-anaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menjadikan rumah kita menjadi mata air yang jernih bagi orang-orang di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, keluarga-keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Dengan apa yang bisa kita lakukan? Bikin perpustakaan yang kita buka untuk umum, ya. Nanti insya Allah sebentar lagi di bawah kita akan memperkenalkan dan menta'arufkan maktabahnya ISA, Institut Al-Aqsa untuk Riset Perdamaian, perpustakaannya ISA, yang nanti perkenalannya langsung akan disampaikan oleh Pak Darul Aqsa, seorang pustakawan yang selama setahun lebih itu menekuni katalogisasi buku-bukunya koleksi ISA. Meskipun baru sedikit, baru berjumlah sekitar 3.000-4.000 judul, tetapi sampai ya 4.000 ya? Berapa deh? 6.000. Benar? 6.000 ya? Oh ya, ini yang jawab istrinya. Mbak Ning ini adalah dosen sejarah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sorry, di mana Mbak? Aku salah melulu. Ya. 6.000 judul buku. Ya, malah saya kurang update tuh. Kirain baru 4.000. Ternyata udah 6.000 judul buku. Baik buku-buku yang langsung berhubungan dengan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa maupun yang berhubungan secara tidak langsung. Ya, ambisinya sahabat Al-Aqsa dan Institut Al-Aqsa untuk Riset Perdamaian adalah menjadikan perpustakaan ini kelak akan menjadi perpustakaan terlengkap tentang Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa di Indonesia. Ya, kita aminkan dong.
Amin. Alhamdulillah. Ya, akhwat fillah yang muliakan Allah, di rumah kita masing-masing kita bisa mendirikan perpustakaan seperti ini. Jadi satelitnya perpustakaan Isa. Gimana caranya? Ya, beli buku. Beli buku, kemudian menyediakannya sebagai bacaan bagi masyarakat secara umum, dimulai dari lingkungan yang terkecil. Dan dari pengalaman kita bikin perpustakaan terbuka untuk anak-anak di sekitar rumah, itu yang paling menarik kalau kita bikin seminggu sekali acara apa? Storytelling, ya. Acara membaca kisah-kisah itu, ya. Kita selama ini kan kebanyakan para ummahat, para akhwat itu banyak yang mengeluh ketika anak-anaknya sudah terlalu asik sama gadget, gitu kan. Ya bagaimana mau nggak asik sama gadget? Mereka melihat kita asik sama gadget, gitu kan. Sehingga mereka mendapatkan contoh yang sangat baik dari kita, gitu ya. Nah, membacakan cerita-cerita dari buku, membacakan kisah-kisah dari buku itu dari perpustakaan kita, itu kita anggap sebagai perlawanan awal kita terhadap arus yang kurang baik itu. Ya, ada hal-hal yang positif dari gadget, dari teknologi informasi yang sekarang, tapi kita perlu wukuf. Ya, sekali-kali kita wukuf, bukan cuma orang yang haji yang wukuf di Arafah, kita perlu wukuf seminggu sekali duduk, ya, baca Quran, menikmati keindahan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, kemudian membacakan kisah-kisah Al-Quran. Saya punya pengalaman pribadi dan eksperimen berkali-kali yang mungkin bisa dipetik sebagai motivasi buat para ayah, para suami. Wah, saya ini orangnya nggak artikulatif kalau ngomong, misalnya gitu. Nggak usah terlalu memikirkan ilmu retorika dan sebagainya. Di dalam Al-Quran ada satu surat, namanya surat Yusuf. Di ayat ketiga dari surat itu, Allah menjamin bahwa kisahnya para nabi ini adalah ahsanul qasas, kisah-kisah terbaik, khususnya kisahnya Nabi Yusuf. Saya berkali-kali bikin eksperimen. Kalau ponakan-ponakan, anak-anak, anak tetangga dan lain sebagainya lagi pada berisik, ribut dan lain sebagainya, kumpul-kumpul mau baca cerita. Ceritanya apa? Nggak ngapa-ngapain, cuman membacakan terjemahan surat Yusuf. Ya, dibacain terjemahannya aja. Nggak usah pakai gaya apa-apa itu. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur terjadinya reaksi kimia dalam jiwa-jiwa anak-anak itu pada saat kita mendengar. Syaratnya apa? Syaratnya di dalam hati kita juga, ya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh niat ini untuk meninggikan kalimatullah, meninggikan Al-Quran dan memasukkan Al-Quran, benih-benih Al-Quran itu ke dalam jiwanya anak-anak. Ya, yakinlah, hanya baru 5 ayat, 6 ayat itu anak-anak udah gini semua. Gitu. Apa bahasa Jawanya itu? Ndomblong. Sudah melongok gitu kata orang Betawi. Ya, lalat masuk juga nggak berasa gitu ya. Makin jauh makin berasa, makin jauh. Karena itu, Masya Allah, kisahnya Nabi Yusuf itu di situ ada thriller, ada suspense, ada romance, ada ini. Loh, kok anak-anak diajarin romance juga, Be? Loh, kalau ada di Al-Quran dan mereka sudah mulai menghafalkan, berarti dibolehkan untuk mengetahui itu. Hanya bagaimana kita menceritakannya, gitu kan? Lebih baik kita yang menceritakan hal-hal itu dengan perspektif yang benar daripada mereka mendapatkan perspektif tentang itu yang salah dari gadget, dari internet dan lain sebagainya, gitu kan? Pada waktu kita belajar tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 pun begitu cerita tentang embriologi, tentang pembuahan adiknya dari mana dan sebagainya, itu udah waktunya. Begitu dia sudah menghafal surat Al-Alaq, dia kita sudah harus menjelaskan kan apa yang terjadi sampai terjadi lahirnya seorang manusia. Nah, storytelling session itu sangat mengasyikkan sekali, bukan cuma untuk anak-anak tapi juga untuk para orang tua. Itu nggak ada orang tua yang nggak suka dengar cerita juga. Itu senang sekali itu kalau dibacakan. Ada Qisasul Anbiya Ibnu Katsir yang mengumpulkan kisah-kisah para nabi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, dan tentu saja Qisasul Anbiya itu dari 25 nabi dan rasul, 19 orang diantaranya adalah orang-orang yang lahir di sekitar Baitul Maqdis, gitu kan. Jadi mau nggak mau kita pasti akan cerita tentang Baitul Maqdis. Ada kisah tentang Bani Israel, kemudian kisah para sahabat. Dari 60 sahabat Rasulullah SAW yang ditulis dalam kitab
ar-rijal haula Rasul, nggak tahu itu berapa persen. Sebagian besarnya terlibat dalam pembebasan Baitul Maqdis, ya kan? Dari 10 orang yang diwajibkan oleh Allah masuk surga lewat lisannya Rasulullah SAW, asyarah mubasyarah itu, mereka kemudian sahabat-sahabat itu, kemudian ditambah lagi sahabat-sahabat yang berbaiat di Baitul Aqabah 1, Baitul Aqabah 2, kemudian sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor. Wah, itu nggak habis-habis cerita itu. Dan insya Allah meskipun viewernya cuma sedikit di antara rumah kita, tetapi yakinlah bahwa kita pada saat itu sedang menanamkan sesuatu yang sangat baik, benih yang sangat baik buat mereka. Kemudian yang ketiga, langkah yang dilakukan, yang bisa kita lakukan adalah dengan terus berada dalam soft, ya, soft yang sudah disusun dengan sangat rapih ini selama 3 bulan, lewat bismillah, lewat materi yang disusun dengan penuh keikhlasan oleh para pematerinya, lewat sumber-sumber yang betul-betul dipilih, betul-betul ibaratnya saya memperhatikan para panitianya Majelis Maimunah nih ya, Masya Allah deh. Pokoknya ikhwan-ikhwan di Sahabat Al-Aqsa tuh iri semua ngelihat kerjanya Majelis Maimunah. Aduh, bolak-balik saya bilang sama Ode, Ode ya. Saya bilang, deh, gimana caranya supaya ikhwan-ikhwan Sahabat Al-Aqsa juga bisa serajin ini ya baca buku. Mereka tuh seneng baca buku juga, tapi lebih seneng lagi kalau dengerin orang cerita tentang buku gitu ya. Yang sudah dilakukan oleh Majelis Maimunah selama 3 bulan ini adalah menyusun sebuah soft para akhwat dan para ummahat yang punya komitmen untuk melanjutkan niat baik dan perjuangan di bidang ma'rifah ini. Maka ketika sudah berada dalam soft yang sama ini, lanjutkan dengan berbagai kegiatan yang lain yang juga akan memberikan multiplier effect. Kita bisa bikin lomba penulisan karya ilmiah, kita bisa bikin, nanti kalau masing-masing dari anggota ini misalnya dari 200 dibagi masing-masing 10 orang, jadi 20 kelompok misalnya. Ada tiap kelompok bikin perpustakaan lagi kecil-kecil. Udah ada 20 perpustakaan nanti, gitu kan? Nanti 20 perpustakaan itu ada ada kegiatan-kegiatannya sendiri lagi lah. Menyebarluaskan ma'rifah Baitul Maqdis. Itu Masya Allah akan jadi suatu gerakan yang akan sangat kreatif dan penuh dengan terobosan ya, Insya Allah. Itu saja sebagai pengantar, mudah-mudahan cukup memadai untuk untuk memulai ini permulaan apa akhir nih? Penutupan ya ini, lupa saya ini akhir ya, penutupan dari 3 bulan itu. Terus kemudian juga ketika Ode itu menyebut kata warrior, bahasa Arabnya itu jundullah ya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para akhwat dan para ummahat ini menjadi barisan jundullah juga, menjadi barisan tentaranya Allah di bidang ma'rifah. Ya, langsung saya teringat bukunya Said Hawa ya, Jundullah Akhlaqan wa Thaqafan ya. Itu adalah sebuah kitab yang sangat bagus sekali kalau untuk dikaji bagaimana karakter tentaranya Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Ya, di dalam surat Al-Mudaththir Allah menyebutkan bahwa hanya Allah saja yang tahu siapa yang menjadi tentara-tentaranya Allah. Ya, bisa kita, bisa orang lain, bahkan kadang-kadang Allah menggunakan tentara Allah itu dalam bentuk makhluk-makhluk lain juga, gitu ya. Nah, kita sedang berikhtiar supaya kita menjadi jundullah, menjadi tentara-tentaranya Allah yang lambat atau cepat kita akan menyaksikan ya merdekanya Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Di awal pembukaannya tadi Ode menyinggung beberapa prediksi dari para ulama mengenai kapan Baitul Maqdis itu akan merdeka. Ya, belum ada yang memberikan prediksi yang serius, yang yang sampai dakik gitu. Tapi ada beberapa ulama, kemarin tuh Tante Leli menyebut ya sebuah buku judulnya apa itu? Katanya tahun 2022 itu. Ya. Hah?
Mana tuh kemarin dikasih lihat bukunya sama saya. Katanya itu bukunya milik salah seorang anggota majelis. Nah ini, kehancuran Israel di tahun 2022, pakai tanda tanya gitu. Dr. Bassam Nahat Jarror, diterbitkan oleh penerbit Al-I'tisam. Nah, pada kesempatan yang lain, saya ingat sekali pada tahun 2004 menjelang syahidnya beliau, Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, pendiri dan juga ulama pemimpin Harakah Muqawamah Al-Islamiyah Hamas, menerima saudara Ahmed Mansur, ini seorang wartawan senior dari Al Jazeera. Alhamdulillah dengan izin Allah saya pernah ketemu sama beliau, ngobrol sebentar, janjian mau ketemu di markasnya Al Jazeera, tapi sampai sekarang belum kesampaian ya. Saya bilang saya paling berkesan kalau dengar wawancara Anda dengan Syekh Ahmad Yasin waktu mau wafat gitu. Dalam wawancara itu Ahmad Mansur dalam wawancara itu kemudian Syekh Ahmad Yasin mengatakan, menurut prediksi saya Israel ini akan hancur sebagai sebuah negara, akan hancur pada tahun 2027 katanya gitu. Nah itu kemudian Ahmad Mansur menggali, kenapa kok bisa gitu? Ya insya Allah dengan izin Allah. Apa alasannya kok pada tahun itu? Ya saya menghitung katanya, ini yang namanya negara itu kalau didirikan atas dasar kezoliman itu umurnya nggak akan lama gitu ya. Kita merasa ini aja udah lama gitu. Di bawah di bawah penjajahan Israel ini kan sudah 74 tahun ya. Kalau ditambah lagi dengan 31 tahun penjajahan Inggris sebelumnya, itu berarti sudah 105 tahun gitu. Salahuddin Al-Ayyubi itu membebaskan Masjidil Aqsa dan negeri Syam itu pada tahun 1187, itu 88 tahun sesudah pasukan salib datang, tahun 1099. Jadi penjajahan yang sekarang lebih panjang daripada penjajahannya pasukan salib, tetapi lebih panjang lagi penjajahan yang dilakukan oleh Romawi. Romawi itu menjajah Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa sekitar 600 tahun ya, sampai Umar bin Khattab datang. Ya, tapi lebih panjang lagi penjajahan yang dilakukan oleh kaum Jabbarin. Di dalam surat Al-Maidah ayat 20 sampai 26 Allah menyebutkan seruan kepada umatnya Nabi Musa untuk berjihad membebaskan Masjidil Aqsa. Waktu itu penjajahan yang dilakukan oleh kaum Jabbarin lebih lama lagi karena melewati nabi-nabi sebelumnya juga. Nah, kata Syekh Ahmad Yasin, sebuah negara atau entitas politik itu yang dalam bentuk daulah atau negara itu tidak mungkin panjang umurnya kalau didirikan atas nama kezoliman. Ya, Israel ini di semua aspeknya itu zolim, bukan saja terhadap umat Islam, tetapi juga kepada umat-umat yang lain yang ada di negeri itu. Dan beliau memperkirakan dari kalau 2027 itu dikurangi 100 tahun, itu berarti tahun 1927 kan? 27 itu dianggap sebagai mulai resminya disebutnya British Mandate ya. Sebenarnya resmikannya, dirancangnya itu lewat perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916. Kemudian tahun 1917, setahun kemudian Edmund Allenby masuk. 10 tahun kemudian itu sudah established. Jadi penjajahan Inggris di sana sudah established, bahkan ditandai dengan berdirinya negara-negara baru waktu itu di bawah kendali Inggris, yaitu Yordan, Saudi Arabia, dan nanti belakangan kawasan-kawasan di Teluk yang baru dimerdekakan pada tahun 70-an nanti. Jadi Uni Emirat Arab, Qatar itu negara-negara baru lahirnya sebagai negara resmi baru tahun 70-an kan? Nah, menurut Syekh Ahmad Yasin ini nggak akan lama gitu. Dan memang waktu 2 minggu yang lalu saya diberi tugas untuk membandingkan antara sejarah Turki dengan sejarah Israel. Kita akan menyaksikan, dan salah satu kesimpulan kita waktu itu, ini Israel nggak lama ini umurnya. Kenapa? Karena dia menggunakan asas-asas berdiri yang bertentangan dengan semua
semua teori tentang bagaimana kekuasaan yang adil itu harus tegak. Misalnya pertama, dia memaksakan kepemimpinan atas golongan yang minoritas itu memimpin golongan yang mayoritas. Kemudian juga melakukan segregasi atau apartheid. Kemudian juga di dalam tubuh orang Yahudi sendiri itu ada perpecahan mengenai sebenarnya ini halal apa haram nih mendirikan negara kayak gini gitu ya. Kita tahu ada kelompok-kelompok Yahudi Ortodoks seperti Nature Karta dan kelompok-kelompok yang lain yang meyakini bahwa ini mendirikan negara Israel ini justru akan membuat kehancuran bagi orang Yahudi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah prediksi-prediksi dari para ulama yang tentu saja kita berhusnuzon. Para ulama ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada saat yang sama mereka juga cukup berhati-hati. Mereka tidak mengatakan sebab hancurnya Israel itu kaitannya dengan bebasnya Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Bebasnya Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis sangat berkaitan dengan apa? Kembalinya kepemimpinan Islam dan kekhalifahan Islam yang pusatnya ada di Baitul Maqdis. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat sebelum Baitul Maqdis kembali menjadi pusat kepemimpinan umat Islam. Gitu kan? Sebagai pusat khilafah ala minhajun nubuwah. Itu nggak akan terjadi. Nah, kita sebagai umat Islam ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu memprediksi sesuatu, nggak pernah kita diberi contoh oleh mereka untuk kemudian berpangku tangan. Ya, wow, tenang aja deh, udah nggak usah ngapa-ngapain, Israel juga bakal hancur kok. Kita nggak usah ngapa-ngapain juga akan merdeka Masjidil Aqsa. Enggak, justru prediksi-prediksi seperti itu memacu kita melakukan hitung mundur. Nah, ini judulnya acara pada hari ini, hitung mundur. Kalau kita mau menghitung mundur kematian kita, misalnya kita nggak tahu kita meninggalnya kapan, yang jelas kita makin deket nih kan sama waktu kita mati kan. Mau dihitung berapa tahun kayak, mau dihitung berapa bulan kayak, yang jelas kita makin dekat. Maka kita makin bergegas, makin serius, makin memilah-milah kegiatan kita menjadi kegiatan yang betul-betul sangat bermutu, ya. Kemudian makin ya pokoknya apa yang disebut manajemen by objektif gitu ya. Bagaimana mengatur semua kegiatan kita betul-betul fokus pada tujuan gitu. Nah, inilah yang menjadi motivasi kita ketika kita mendengar berbagai prediksi para ulama itu, kemudian kita melakukan hitung mundur sampai Masjidil Aqsa merdeka itu, maka kita jangan sampai berpangku tangan dan nama kita dicatatnya di ranking-ranking yang paling belakang. Harus yang paling tinggi ya. Kata Rasulullah SAW, berbeda nilainya orang yang berjuang atau berinfak dan berjihad sebelum dan sesudah Futuh Mekah gitu ya. Itu beda nilainya. Begitu juga dengan Masjidil Aqsa. Nanti kalau Masjidil Aqsa udah merdeka, baru kita wah ikut selebrasi gitu. Ikut merayakan merdekanya Masjidil Aqsa, udah ketinggalan itu gitu ya. Tapi kalau dari awalnya kita seperti ini, belum ada orang yang ikut Majelis Maimunah, kita duluan ikut Majelis Maimunah. Belum ada orang yang bikin perpustakaan Baitul Maqdis di rumah kita duluan. Belum ada orang yang rajin membaca buku-buku yang berkaitan dengan Baitul Maqdis, kita duluan yang menjadi pionirnya. Kita jadi as-sabiqunul awwalun. Insyaallah mudah-mudahan ini adalah pertanda bahwa Allah akan membawa kita ke baris depan ya, ke garisan saf yang terdepan dari pembebasan Masjidil Aqsa. Saya rasa itu ya Dea, cukup ya Dea, mudah-mudahan. Saya kembalikan ke Ode Santi Sukanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.